Perang Dunia Kedua terjadi dalam rentang waktu 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara-negara di dunia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa terjadi Perang Dunia Kedua. Latar belakang Perang Dunia Kedua ini adalah latar belakang umum dan latar belakang khusus. Untuk latar belakang umum, yang pertama ada karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya menjaga perdamaian. Kemudian, keinginan balas dendam dari Jerman karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian, munculnya ideologi ultranasionalisme. Jerman dengan semangat Deutsche über alles, ya, atau Jerman di atas segalanya. Kemudian, Italia ada Italia La Prima dan Jepang ada Hakoichiu. Kemudian, adanya politik aliansi atau politik mencari kawan dan juga adanya perlombaan senjata. Untuk latar belakang khususnya, Perang Dunia Kedua ini dilatar belakangi karena serbuan Jerman ke Danzig, Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Dalam Perang Dunia Kedua tentu saja ada pihak yang terlibat. Nah, di sini yang terlibat ada pihak sekutu melawan pihak Aksis atau AS. Di pihak sekutu ada Inggris dengan tokoh yang terkenalnya ada Winston Churchill. Kemudian di Prancis ada tokoh yang namanya Charles de Gaulle. Di Amerika Serikat ada tokoh Franklin Delano Roosevelt. Dan di Uni Soviet ada Joseph Stalin. Nah, sekarang pihak Aksis ya. Pihak Aksis di sini ada Jerman. Tokoh yang terkenalnya ada Adolf Hitler. Kemudian di Italia ada Benito Mussolini dan di Jepang ada Hideki Tojo. Kemudian kita akan membahas mengenai medan tempur. Nah, medan pertempuran dalam Perang Dunia Kedua ini ada di Eropa, ya, di Afrika, dan di Asia Pasifik. Untuk di Eropa, ini terbagi menjadi dua. Ada Eropa Barat dan Eropa Timur. Untuk Eropa Barat, ya, di sini ada pihak Jerman melawan sekutu, ya. Kemudian di Eropa Timur, ada pihak Jerman juga melawan sekutu, khususnya Uni Soviet. Kemudian di medan Afrika, ya, di sini yang terlibat ada Italia, Jerman melawan sekutu. Kemudian di Asia Pasifik ada Jepang melawan sekutu, khususnya Amerika Serikat. Untuk perang di medan Asia Pasifik sendiri ini dimulai ketika Jepang membombardir ya atau menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fase Perang Dunia Kedua. Ada 3 fase ya, atau 3 tahapan. Yang pertama, ada awal perang, kemudian ada fase titik balik, dan selanjutnya ada akhir perang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai awal perang. Pada awal Perang Dunia Kedua, yang namanya pihak Aksis atau AS itu mengalami berbagai macam kemenangan. Contohnya, ketika Jerman berhasil menguasai Prancis. Kemudian fase yang kedua ada fase titik balik, di mana yang namanya pihak Aksis mulai mengalami kekalahan dan sekutu mulai mengalami kemenangan. Contohnya saja ketika Jerman kalah dalam perang di Stalingrad, Uni Soviet, begitu. Dan juga pertempuran Laut Coral dan Midway. Selanjutnya, akhir perang. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam fase perang akhir ini, yang namanya pihak Aksis mengalami berbagai macam kekalahan dan akhirnya kalah telak. Misalkan ya, ketika Jepang dijatuhi bom di daerah Hiroshima dan Nagasaki dan Jerman berhasil diduduki oleh pasukan sekutu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ada perjanjian Potsdam ya, itu antara Jerman dan sekutu. Kemudian ada perjanjian Paris antara Italia dengan sekutu dan ada perjanjian Missouri. Kemudian perjanjian San Francisco itu antara Jepang dan sekutu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari Perang Dunia Kedua. Yang akan kita bahas pertama adalah dampak politik. Ya. Dampak politik dari Perang Dunia Kedua adalah tampilnya dua negara adidaya atau superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya adalah Jerman, ya, terbagi menjadi dua setelah Perang Dunia Kedua, yaitu ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian
banyak negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang memerdekakan diri. Selanjutnya di bidang ekonomi, ya dampaknya adalah negara-negara Eropa mengalami krisis ekonomi. Sehingga nanti muncul yang namanya Amerika Serikat sebagai kreditur dunia. Di bidang sosial, puluhan juta jiwa menjadi korban. Kemudian munculnya kesadaran untuk menjaga perdamaian. Hal ini ditandai dengan hadirnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Liga Bangsa-Bangsa.